Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Diana, Bu Septi. Itu apa bukan sih? Aduh. Iya nggak apa-apa. Kayak itu aja, kayak jadi host. Kayak apa? Kayak jadi host. Oke. Ulangi. Bu Diana mungkin di situ agak gelap, kenapa nggak pawanya? Oke, Bu Diana agak gelap kok. Gelap. Ini malah tambah nggak kelihatan. Bentar, saya cari tempat. Ini gimana? Nah, Kalau tadi kayak kemarin Bu, yang foto yang saya kirimkan di grup itu, yang temennya Bu Ibu itu. Nah, sebentar. Nah, kayak gini, jelas? Oke, sip, mantap. Sudah direkam, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas pada kesempatan sore hari ini akan melaksanakan praktik coaching yang terdiri dari Ibu Diana Erli Winawati sebagai coach, Bu Septi Mawartiani sebagai coach, dan saya sendiri sebagai pemantau. Untuk kegiatan hari ini langsung saja dipersilakan Bu Diana dan Bu Septi untuk melaksanakannya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Langsung saja ya. Langsung saja. Apa kabar nih Bu Septi? Baik Bu Diana, alhamdulillah sehat. Bu Diana apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Tapi saya lihat Bu Septi kayaknya ada sesuatu ya. Kelihatan wajahnya. Biasanya senyum gitu, semringah gitu, happy. Kok saya lihat kayak ada sesuatu loh Bu Septi. Ya, kelihatan ya Bu. Kelihatan kalau saya lagi punya masalah ya Bu. Mungkin, saya nggak tahu, tapi kalau dilihat dari wajahnya kayak iya loh. Gimana Bu Septi? Iya nih Bu, saya sebenarnya lagi ada masalah. Saya ingin sharing, tapi bingung mau sharing ke siapa. Ini mumpung Bu Diana menanyakan saya ada masalah atau tidak, ya akhirnya saya mau curhat nih ke Ibu masalah yang sedang saya hadapi. Ini sebenarnya itu loh Bu, kan besok itu ada lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi itu lombanya itu tentang bahasa Jawa Bu. Tapi saya tuh bingung soalnya di situ ada cabang lomba menulis aksara Jawa. Nah ini anak-anak itu susah sekali kalau untuk
apa ya, diajari untuk menulis aksara Jawa, Bu, seperti itu. Seperti itu. Wah, saya merasa tersanjung sekali nih Bu Septi mau cerita ke saya. Tapi kira-kira nih Bu Septi, apa sih tujuan dari Bu Septi cerita ke saya? Iya Bu, saya ingin apa ya? Yang pertama itu mengeluarkan unek-unek. Wah, Yang kedua itu saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya saya apa ya menerapkan apa ya bisa menerapkan model atau cara seperti apa nih biar anak itu bisa paham atau cepat untuk praktek atau bisa menulis aksara Jawa seperti itu. oh iya. Jadi inti masalahnya ada di anak-anak sekarang yang susah untuk menuliskan aksara Jawa ya Bu Septi ya. Iya, Bu. Dan ingin agar anak-anak itu bisa menulis aksara Jawa dengan baik, bahkan bisa sampai ikut lomba begitu ya Bu Septi Iya, ya. Bu. Jadi hambatan-hambatan apa saja Bu ya Bu Septi? Kok anak-anak bisa sampai seperti itu gitu, seperti ya sudah diajarkan kok masih seperti itu. Seperti itu gimana Bu Septi? Ya, mungkin hambatannya karena anak itu malas, yang pertama malas belajar mungkin ya Bu. Kalau aksara Jawa kan itu nggak hanya dihafalkan Bu, tapi dipraktekkan dengan cara menulisnya. Jadi di samping anak-anak itu menghafalkan ini huruf H, ini na kayak gitu, kita juga anak-anak itu sebenarnya harus apa ya mempraktekkan cara menulisnya seperti itu Bu, biar nanti semakin cepat hafal kayak gitu. Oh iya iya. Berarti yang dimaksud hafal yang bagaimana ya Bu ya? Yang dimaksud hafal menurut saya itu jika ada soal atau tugas dari saya untuk menulis aksara Jawa itu anak tidak harus melihat kamus bahasa Jawa, Bu. Jadi mereka itu sudah bisa menulis eh, apa ya secara langsung tanpa melihat contekan atau kamus aksara Jawa seperti itu. Oh iya iya iya. Nah tentunya untuk sampai ke arah sana perlu ada persiapan ya Bu Septi, karena nggak mudah loh untuk menulis aksara Jawa nggih. Apalagi Ini. itu aksara di orang dewasa memang sudah tidak dipelajari lagi nggih. Nah ini kira-kira nih Bu Septi, apa yang sudah Ibu siapkan untuk sampai ke arah sana? Kalau saya sih kalau dulu kan saya pemegang kelas 6 ya Bu. Waktu pas pelajaran bahasa Jawa juga ternyata masih banyak anak-anak yang belum hafal aksara Jawa. Jadi saya itu langsung, oh ini berpikiran, oh caranya itu seperti ini. Dulu itu saya menerapkan di kelas 6. Jadi anak-anak itu diberi lembar oleh saya, lembar aksara Jawa beserta pasangannya. Kemudian anak-anak hafalkan aksara Jawa itu di rumah. Kita kita beri waktu misalnya 2 hari harus hafal ya gitu. Kemudian nanti anak-anak itu suruh praktek maju satu-satu Bu ke depan langsung menuliskan di papan tulis dari huruf-huruf aksara Jawa itu. Kemudian yang lainnya bagaimana? Yang lainnya suruh menunggu, bisa menunggu di dalam kelas atau menunggu di luar kelas seperti itu. Kalau kalau saya sih waktu itu menunggunya di luar kelas supaya apa? Supaya anak-anak yang maju di depan, maju di dalam kelas itu tidak apa ya? Kayak tidak diberi bantuan oleh teman yang lain. Kan jadi kalau misalnya lupa kan bisa mengingat-ingat sendiri loh Bu. Mereka berusaha keras untuk mengingat sesuatu yang lupa. Jadi tidak diberi contekan oleh yang lain kayak gitu. Oh iya iya iya. Kalau menurut tadi ya itu kan yang sudah pernah dilakukan ya berarti Ibu Septi. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri nih sampai hari ini kalau kita hitung pakai skala 1 sampai 10, Ibu Septi itu sudah ada di angka berapa kira-kira? Kalau sekarang kira-kira saya di angka berapa ya Bu? 7 kayaknya loh Bu. Wah, Oke itu Bu. iya. Kalau angka 7 kan tentunya ke depannya kepengen ya, kepengen mungkin Iya. angka berapa seperti itu Bu Septi. Iya, kedepannya mungkin Itu. apa pengennya sih nambah ya Bu dari angka Iya. 7 ya Iya. maksimal maksimal ya menambah 1 atau 2 angka lagi mungkin Bu sampai angka 9. Iya. Satu atau dua angka
Kalau yang tadi Bu Septi cerita bahwa anak-anak belum paham, itu sudah di angka 7 ya Bu Septi ya. Kalau misalnya di angka 9 itu yang seperti apa nanti hasilnya Bu Septi? Hasilnya itu ya anak-anak itu mampu untuk menulis aksara Jawa tanpa melihat contekan atau tanpa dibantu oleh temannya. Kemudian dari situ kan kita bisa lihat oh anak-anak ini mampu untuk mengikuti lomba yang akan diadakan mungkin di tahun selanjutnya Bu. Kan kayak lomba seperti itu kan setiap tahun ada. Jadi kita bisa memilih bibit dari sekarang dengan cara yaitu tadi membuat strategi lah gimana caranya biar anak-anak itu sedini mungkin bisa hafal aksara Jawa gitu. Iya, berarti langkah yang Ibu Septi laksanakan tadi menyusun strategi ya, menyusun strategi, kemudian pembibitan ya dari anak-anak itu mulai dari sekarang mungkin tahun depan sudah bisa ikut karena dipersiapkan dari jauh-jauh hari begitu ya Bu Septi ya. Nah kemudian kira-kira nih jangka waktunya yang akan dilaksanakan apakah menunggu sampai dengan mau ada lomba lagi atau memang sesegera mungkin ini Bu Septi gimana? Kalau jangka waktunya kalau saya sesegera mungkin Bu karena kan kita juga ada pelajaran bahasa Jawa ya Bu di pelajaran bahasa Jawa itu kan ada materinya juga bab menulis aksara Jawa jadi mungkin dari sekarang kita harus mempersiapkan anak dan memberikan model pembelajaran yang cocok untuk anak tersebut seperti tadi strateginya mungkin anak diberi lembar aksara Jawa suruh dihafalkan kemudian besoknya dipraktekkan seperti itu Bu jadi tidak harus menunggu oh besok ada lomba ini sekarang baru melatih nulis aksara Jawa itu pasti nanti hasilnya sangat buruk. Betul. Kalau itu pembibitan memang yang namanya pembibitan seperti itu yang nggak bisa instan ya Bu Septi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah dalam melakukan hal tersebut Bu Septi minta bantuan dengan orang lain ataukah cukup dilakukan oleh sendiri seperti itu Bu Septi? Enggak Bu, kalau dalam hal ini saya pasti meminta bantuan kepada teman guru yang lain, apalagi untuk menulis aksara Jawa kan sebenarnya itu materinya ada di kelas 3 Bu. Jadi kok setiap naik kelas kok anak-anak malah kadang-kadang kalau ditanya lupa Bu Guru dulu nggak pernah diajarin seperti itu Bu Guru kayak gitu. Itu kan jadi membuat kita yang merasa guru di atasnya kan aduh pusing sekali nih memikirkan padahal pas di kelas awal di kelas sebelumnya itu sebenarnya materinya sudah ada jadi saya minta bantuan kepada guru yang lain mungkin kan untuk materi aksara Jawa kan di kelas 3 sudah ada jadi saya mungkin minta bantuan kepada guru kelas 3 supaya lebih mateng untuk memberikan materi ini supaya di kelas selanjutnya itu anak sudah hafal lah minimal lah seperti itu Bu. Oh iya. Nah, tadi berarti Bu Septi sudah bisa menentukan sendiri loh Bu Septi dari solusi masalah yang Bu Septi hadapi. Jadi diantaranya dengan pembibitan, memilih siswa-siswa, kemudian memberikan semacam penambahan materi, kemudian yang berikutnya lagi tadi memberikan lembar apa ya Bu Septi tadi? Lembar, iya lembar itulah tulisan aksara Jawa kan tidak setiap siswa punya buku bahasa Jawa. Nah itu nanti yang mengadakan sekolah barangkali ya Bu Septi. Terus tadi lebih jauh lagi juga tadi Bu Septi juga mengatakan bahwa akan minta bantuan kepada guru yang lain, guru di kelas sebelumnya supaya anak-anak dalam menulis huruf atau aksara Jawa ini lebih menguasai lagi. Nah luar biasa sekali ini Bu Septi. Kira-kira nih kapan ya saya kepengen dengar lagi loh cerita dari Bu Septi tentang rencana yang Ibu lakukan sampai sejauh mana seperti itu. Kira-kira kapan nih Bu Septi bisa berbagi informasi lagi dengan saya? Ya kalau itu Bu, kalau anak-anak saya sudah mampu untuk menulis aksara Jawa nanti saya akan cerita
oh ini loh kemajuannya anak-anak saya bisa menulis aksara Jawa Iya, sampai berapa iya, persen kayak gitu loh, iya, Mbak. iya, iya. Mungkin Ya, di pertemuan selanjutnya nih Bu Diana. Nggih. Iya. Berarti nanti setelah selesai nih kita ketemu nih, berarti nanti Bu Septi langsung mengambil tindak lanjut nih Bu Septi, tidak usah menunggu sampai lomba yang akan datang, lomba tahun depan seperti itu Bu Septi nggih. Nggih. Ya ternyata ini sudah jam berapa nih Bu Septi? Mohon maaf ya, ini saya mau masuk kelas kembali. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Bu Septi pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat ya Bu Septi. Dan Bu Septi akan berhasil dengan siswa-siswanya untuk belajar bahasa Jawa, kemudian tahun depan bisa maju di lomba bahasa Jawa dengan membawa prestasi yang gemilang. Itu saja nih, Amin. Bu Septi, sukses selalu. Nggih, terima kasih Bu Diana. Sudah Sukses, Bu Septi. nggih, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Bu Diana. Semangat Bu Septi, matur nuwun nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Dari coaching yang dilaksanakan Bu Diana Erlinawati sebagai coach dan Bu Septi Mawartiani sebagai coach, dapat diambil kesimpulan seperti ini. Coach melaksanakan coaching dengan suasana santai, bahasa yang akrab dan komunikatif. Coach juga sudah dapat menggali informasi dengan tanpa memberi asumsi kepada coaching. Selanjutnya, coach sudah melaksanakan alur tirta secara menyeluruh. Coach juga terlihat nyaman dalam melaksanakan kegiatan coaching sehingga dapat mengumpulkan semua informasi dari coaching. Untuk coaching terlihat nyaman sehingga semua keluh kesahnya dapat diungkapkan secara jelas, juga sudah masuk dalam solusi-solusinya sehingga coaching ini dapat berlangsung dengan baik sehingga coaching sudah mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Demikian dari saya untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi, Pak Wahyu. Terima kasih Bu Diana, Pak Wahyu.